Batu Raja hari ini, Sabtu tanggal 23 Agustus, tahun 2025. Kami dari Global Sumsel TV mengadakan siaran langsung dari halaman kantor Camat Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun rombongan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah Andi Dinialdi, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan; Isyana Lonita, Sarjana Hukum; Sri Mulyadi, Sarjana Ekonomi; Andri Fitriansyah, Sarjana Teknik; Tiran Putri Lestari, Sarjana Ekonomi; Mirza Gumai, Sarjana Ilmu Pemerintahan; Fathan Koribi, Sarjana Teknik. Untuk lebih lengkapnya ikuti siaran langsung kami bersama Global Sumsel TV. Bapak koordinator ketua DPRD tadi gugup katanya. Aku juga gugup sebenarnya, karena di bawah ada orang tua aku. Jadi ngeri nih kalau sambutan tidak sampai, bahaya. Tapi tadi Pak koordinator menyampaikan pantun, aku pengen juga pantun. Izin Pak Ketua. Ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Sebelum sambutan izinkan saya memberikan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5, DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini Bapak Andi Dinialdi SEMM. Ini alhamdulillah Ketua DPRD ini Bung Kito dari Dapil Kito. Alhamdulillah. Selanjutnya koordinator Dapil 5 Sumatera Selatan Bapak Sri Mulyadi SEMM beserta para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kami hormati juga ada juga Kapolsek dan Ranil ada yang mewakili. Yang kami muliakan, kami hormati para ahli, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Selanjutnya kami hormati hadir juga di sini para Kades dan Lurah Kecamatan Ogan Timur, para kepala SMA, SMK, MANS Kecamatan Maju Timur. Selanjutnya kami hormati juga hadir juga Kepala UPPD Puskesmas Kecamatan Maju Timur. Di sini juga ada adik-adik, anak-anak dari siswa-siswi perwakil dari SMA MAN Kecamatan Batu Timur. Ini sengaja kami undang Pak, untuk kepala sekolah ini kami undang dari SMA karena memang kewenangan dari provinsi untuk SMA dan SMK. Selanjutnya juga anak-anak sengaja kami undang juga karena dalam setiap pengambilan kebijakan harus melibatkan anak-anak untuk menuju Kabupaten Oku layak anak. Selanjutnya yang kami hormati juga para peserta reses yang pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan. Untuk itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Semoga dengan rasa syukur akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Terutama saat ini kita bersilaturahmi kepada pimpinan kita, kepada perwakilan kita di provinsi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah SWT.
Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga juga dengan salawat itu menjadi sahabat kita nanti di yaumil akhir. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, selaku tuan rumah kami di Kecamatan Timur ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak ibu-ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah selama setahun ini bapak-bapak ini saya hitung sudah 3 kali mampir ke tempat kita. Pertama kemarin di desa Terusan, selanjutnya lagi di desa Tanjung Baru, dan ini juga hari ini di Kecamatan Batu Timur. Ini membuktikan bahwa mereka ini tidak lumpuh dengan kita. Kata uang kalau jadi lumpuh, ini dah. Alhamdulillah 3 kali beliau selalu menempatkan proses di Kecamatan Batu Timur. Untuk itu kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera, dan juga kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, anggota peserta reses kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih juga. Terima kasih sebesar-besarnya telah hadir memenuhi undangan kami. Dan juga pada saat ini juga, kesempatan ini kami ingin mohon maaf Pak kepada anggota DPRD Provinsi dan juga kepada bapak-bapak semuanya bila penyambutan kami serta penempatan ini masih kurang layak. Saat ini mungkin ada yang panas di bawah panggung atau ada yang bagaimana, ada kurang nyaman. Jadi dalam hal ini kami mohon maaf dan mohon maklum. Untuk buka ini Pak, izin kami menyampaikan gambaran wilayah untuk di Kecamatan Batu Timur. Kecamatan Batu Timur ini merupakan kecamatan yang tua di Kabupaten Ombus. Ada 9 desa, 9 kelurahan dan 4 desa, serta 1 desa persiapan. Kalau jumlah penduduk di sini tercatat kemarin 110.576 jiwa. Sedangkan untuk mata pilih di sini Pak, di Batu Timur khususnya 77.375 jiwa. Alhamdulillah banyak Pak. Ya, potensi. Kalau 7 orang sepakat kita bagi 77, berapa dapat? 11.000 adalah modal Pak. Tapi perhitungan matematika tidak sama dengan perhitungan politik. Tapi kalau kompak gitu. Selanjutnya juga untuk Kecamatan Batu Timur, kami telah menyusun kemarin, telah menyampaikan kepada Bapak juga untuk aspirasi. Nanti silakan disampaikan aspirasi yang akan disampaikan kepada anggota dewan kita, dan juga kita manfaatkan pada hari ini silaturahmi bersama. Silakan juga nanti bila ada kesempatan saat tanya jawab nanti silakan disampaikan apa yang menjadi aspirasi, baik itu masalah pembangunan, pemberdayaan atau apa saja yang ada di lingkungan Bapak semuanya atau di instansi semuanya. Insya Allah Bapak semua ini, ibu-ibu semua ini ada perwakilan kita dan akan diperjuangkannya di tingkat provinsi. Tapi kalau belum, ya sabar dulu, gitu. Karena banyak. Karena beliau ini juga membawa di Oku dan Oku Selatan. Nah dalam ini Pak, kami juga mengundang yang pertama itu dari unsur pemerintah, dari desa dan kelurahan. Selanjutnya itu dari unsur pendidikan yang saya sampaikan tadi, dari SMA, SMK, termasuk dari MAN se-Kecamatan Batu Timur, serta unsur masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Batu Timur. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan karena nanti saya membuka peluang yang lebih panjang untuk saran dan masukan. Tadi di awal ada pantun, di akhir juga saya ingin berpantun. Bulan Agustus memasang bendera, semangat kita menyambut Hari Merdeka. Batu Raja Timur tempat kita tercinta, mari kita jaga, kita majukan bersama. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5, Kabupaten Oku dan Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati Pak Camat Batu Raja Timur, yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Danramu, yang kami hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Batu Raja Timur, yang sama-sama menghormati para kepala desa, lurah, BPD beserta perangkat
yang sempat hadir, yang kami hormati unsur pendidikan, kepala sekolah, anak-anak SMA, UPT dan Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayah jualah kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan 5. Tak lupa juga marilah kita panjatkan salam serta selawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau nanti dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mulyadi SE MSI dari Partai Gerindra. Pada kesempatan ini didaulat oleh rekan-rekan Dapil 5 sebagai koordinator reses. Kemudian kami juga atas nama anggota DPRD Dapil 5 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan sehingga terlaksananya acara reses kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu, walaupun sebenarnya mungkin sudah ada yang kenal anggota DPRD Dapil 5 ini. Yang pertama, Bapak Andi Dinaldi. Beliau ini adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Banyak suara juga di sini Pak Andi. Kemudian di sebelah beliau adalah Ibu Isyana Lonitasari SH. Nah, inilah kenal juga berarti. Kalau Pak Andi tadi dari Partai Golkar, kalau Ibu Ise ini dari Partai Demokrat, dan beliau ada di Komisi 5. Komisi 5 membidangi tentang pariwisata, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, penanggulangan bencana alam, dan kesra. Kemudian di sebelahnya ini bungsu kami ini Bapak Ibu sekalian. Memang bungsunya masih muda, 23 tahun umurnya, cantik pula, dan yang paling penting masih gadis. Gadisnya ini, asli gadisnya. Ibu Atahira Putri Lestari SE. Beliau dari Partai P3 dan sama dengan Ibu Ise di Komisi 5. Kemudian, nah yang tiga ini kurasa tak asing lagi lah. Kalau aku masih tak dikenalkan Pak, yang tiga ini masih Pak ya? Oke, kalau itu Bapak Patan Koribi ST. Beliau dari Partai PKB. Beliau ini tergabung di Komisi 2 yang membidangi perekonomian, pertanian, perkebunan, kehutanan, UMKM, dan perindustrian dan ketahanan pangan. Kemudian Bapak Andri Fitriansa STMM. Beliau dari Partai Nasdem dan di Komisi 3 yang membidangi keuangan. Kemudian Bapak Mirza Dumai SIP. Terasa ini kalau paling lama caknya jadi anggota DPRD beliau ini. Beliau dari Partai PAN, sama dengan Pak Andri di Komisi 3, dan saya sendiri di Komisi 1 yaitu membidangi pemerintahan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan para tokoh agama yang kami muliakan, bahwa kegiatan reses ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota.
Nah, ini kami sudah melaksanakan ini yang kedua hari ini, tadi di seputaran Semen. Nah, ini kedua, setelah ini nanti kami ke Talang Jawa, ke Kelurahan Talang Jawa. Nah, dari resesi inilah kami nanti akan menampung seluruh aspirasi daripada Bapak Ibu sekalian yang tentang usul saran, tentang infrastruktur, tentang pendidikan, tentang kesehatan. Nah, itulah nanti akan dibawa ke paripurna. Kemudian akan kami bicarakan dengan kepala daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, agar dimasukkan di pembangunan untuk periode ke depannya. Mungkin untuk pembukaan dari saya cukup sekian. Sekali lagi atas nama anggota DPRD Provinsi Dapil 5 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus dengan Pak Camat yang sudah memfasilitasi terselenggaranya reses kami kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lah pantunnya loh, ini kayaknya baru dibuat pantun ini. Ke Batu Rajo lewat Lubuk Batang, tinggal sebentar beli duren. Kami datang bukan sekedar datang, tapi nak dengar harapan konstituen. Jadi tadi koordinator ngomong bahwasanya gugup di depan ini ada Pak Asdullah, heran. Pak Camat juga gugup, tapi tidak aku seneng. Karena apa? Pak Asdullah ini yang ngasuh aku dulu tuh. Iya, tanyalah, Pak Asdullah ini waktu aku lahir, beliau, karena beliau ini teman ibu ngajar di SD 1 di Batu Rajo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak tahu aku ini lahir di Batu Rajo. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati unsur pemerintah Kabupaten Oku ada hadir. Tadi ada Pak Asisten, tak ikut ya. Yang saya hormati Pak Camat Batu Raja Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK, Kapolsek dan Ramil Kua. Yang saya hormati unsur pemerintah Kecamatan Batu Raja Timur, para Kades, para Lurah, BPD beserta perangkat desa masing-masing. Yang saya hormati juga unsur pendidikan, kepala sekolah tadi, adik-adik SMA, SMK. Yang saya hormati UPTD Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, tokoh pemuda, di situ banyak ya. Karang Taruna, media, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tidak usah henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat serta hidayahnya jualah kita masih bisa berkumpul bertatap muka di halaman kantor Camat Batu Raja Timur dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 5. Acara ini adalah satu bentuk tanggung jawab kami dari DPRD Provinsi terkait amanat dari undang-undang, karena tadi sudah disampaikan oleh koordinator bahwasanya kami sini adalah menyerap aspirasi, keluhan, harapan masyarakat secara langsung. Jadi kami berharap dengan pertemuan ini bisa menjadi masukan bagi kami yang di DPRD Provinsi untuk kami sampaikan ke Gubernur, dan itu apa-apa permasalahan di Kabupaten Oku ini akan jadi introspeksi dan evaluasi kita untuk kebaikan kita semua. Kami juga menyadari bahwasanya banyak persoalan yang belum bisa terselesaikan dan kita hadapi bersama. Oleh karena itulah kami butuh masukan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak yang ada hadirin sekalian. Karena intensitas pertemuan kita ini Pak, Ibu, memang sangat
sulit. Beda kalau waktu dulu, waktu sebelum jadi ketua DPRD ini mungkin ada kondangan makin bisa balik. Sekarang inilah padatnya, jadi makanya kami minta maaf. Mungkin intensitas kami bertemu dengan Bapak Ibu cuma bisa di waktu reses inilah. Apalagi kalau sekarang ini, karena kami ini dikejar waktu untuk pembahasan anggaran APBD 2026. Jadi Bapak Ibu, melalui dialog terbuka ini kami berharap dapat mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dari masyarakat di Kabupaten Oku. Tadi juga kami sudah reses di Sukajadi, sedikit banyaknya kami sudah dapat permasalahan-permasalahan terkait dengan jalan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pertanian, dan itu jadi gambaran kompleks bagi kami untuk kami perjuangkan di komisi masing-masing. Karena di sini lengkap untuk Bapak, ada yang dari komisi 5, komisi 2, komisi 3, komisi 1, atau cuma komisi 4 yang tak kata. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi hadir. Semoga Bapak Ibu dan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja. Salam pembuka dari saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan dan para seluruh Dapil 5 anggota Dewan, kemudian Bapak, Ibu, masyarakat Oku pada umumnya. Sebelumnya salam demokrasi Pak, salam perjuangan. Izinkan saya mewakili juga dari, kebetulan di samping saya, perkenalkan nama saya Ismakun Tanwijaya, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Oku, yang tentunya sudah sering berkomunikasi sama ketua juga, sama Pak Sri, ya. Kemudian dari yang lainnya juga. Izinkan Pak, kami menyampaikan sedikit aspirasi dari kami bahwa mengenai sekolah ini. Salah satu sekolah yang berada di tengah kota itu sebenarnya Pak, SMA 5. Kalau SMA 4 agak sedikit ujung, SMA 1 agak sedikit pinggir, SMA 5 berada di tengah kota di samping rumah kabupaten. Nah itu yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon izin bahwa setiap tahun ini jumlah total pendaftar itu sangat luar biasa Pak Andi. Ini yang menjadi problem bagi kami kepala sekolah. Karena kenapa? Tentunya kami sangat menghormati sekali, terutama anggota Dewan Provinsi Pak Mirza ya. Kami lebih hormat kepada anggota Dewan Provinsi Pak. Kebetulan ada komite di sini daripada kawan-kawan yang berada di kabupaten, karena kami berada di bawah kabupaten. Jadi izinkan kami memohon. Kebetulan juga saya bawa proposal di Bang Andi, Pak Mirza, Pak Sri juga, Bu Ise ya, yang ada di Komisi 5, Bu Tairo. Jadi kami menginginkan sedikit penambah ruangan. Kalau tadi dari Kemelak memang di situ zona kami rata-rata dari Kemelak masuk ke SMA 5 karena ada di zona SMA 5, dan perlu didengarkan juga Pak, aspirasi kami menginginkan penambahan ruangan karena sekolah SMA 5 ini kurang dari 1 hektar. Alternatifnya mendirikan bangunan ke atas, itu Pak Sri. Jadi kami menginginkan itu, mudah-mudahan ini Pak bisa diterima Pak Ketua dan anggota lainnya. Apa yang akan disampaikan nanti mungkin itu saja, sepertinya agak sedikit terburu-buru kita. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan di ke depan, dan mudah-mudahan masyarakat Oku bisa ikut menikmati bersekolah di tengah kota, bersekolah di sekolah negeri yang sebenarnya banyak juga sekolah swasta, namun daya tampung dan hasil lulusan SMP itu sangat banyak di Kabupaten Oku. Intinya itu saja yang kami harapkan. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Pak Dewan. Kami tentunya sangat bangga sekali karena ketua dari Oku. Terima kasih. Dan karena proses PJ ini tidak bisa terlalu banyak berbuat.
dan juga di provinsi selagi masih PJ itu tidak bisa terlalu diakomodir. Dan sekarang alhamdulillah Bupati sudah definitif, Gubernur juga sudah definitif. Insya Allah ini yang pembangunan itu bisa terrealisasi. Cuman yang penting Bapak Ibu, itu kan prosesnya itu tidak bisa langsung membalik ke telapak tangan. Kami dulu waktu pembangunan SMA di Buai Pemaca itu, di dusunnya Pak Sri Mulyadi itu butuh waktu 2 tahun. Karena apa? Tanah yang sudah dihibah itu harus disertifikatkan kembali menjadi sertifikat provinsi, diserahkan kepada dinas provinsi. Tidak bisa kita sekedar ini sudah dihibah ke, karena sekarang jadi stressing dari BPK, itu tidak boleh. Kalau dulu kan bisa, ini tanah bisa dihibah oleh Kades, bisa langsung bangun. Dan kemarin kan permasalahan di Banyuasin itu yang sampai ke Jati turun, itu gara-gara itulah hibahnya belum disertifikat, itu sudah dibangun, akhirnya bermasalah. Kasihan dengan OPD Kepala Dinas PU yang sekarang bermasalah di Kabupaten Banyuasin. Jadi Ibu, Bapak, terkait pembangunan SMA ini, kalau memang sudah dihibah kita urus sama-sama, gagek dinas ke kabupaten, buat surat hibah, jadi kita sama-sama urus di provinsi. Setelah sertifikatnya keluar, yakinlah itu bisa kita bangun. Nah, terkait dengan tiang listrik di mana ini? Tanjung Baru. Mungkin kemarin 2024 itu pernah diajukan sampai ke di reses. Mohon maaf belum bisa terrealisasi pada kesempatan waktu itu 2024 itu kan kita masih sibuk-sibuk pemilu pilkada, jadi mohon maaf, tapi yakinlah insya Allah ini sepulang dari ini akan kita temui lagi PLN, karena terus terang kemarin 2 bulan yang lalu kita sudah bersama-sama dengan anggota DPR RI Ibu Dewi Yustisyana itu sudah memberikan bantuan tiang listrik di Kecamatan Batu Raja Permai di Jalan Gotong Royong. Nah tadi kita juga ada Pak Kades dari Kedatang Timur. Nah, dari itu juga sudah dapat lagi proses sekarang bantuan tiang listrik sama trafonya. Jadi insya Allah yang masalah trafo ini bisa kita selesaikan, karena ini sebenarnya tugas PLN, tapi juga kita sama-sama balik dari sini nemuinya. Yang penting sudah ada proposalnya. Nah, terkait dengan jalan ini Pak, ini sebenarnya kami tidak tahu juga ini masuk pemukiman atau tidak, apa jalan kabupaten. Tapi kalau memang jalannya lebarnya 3 meter itu bisa kita masukkan di Perkim, Dinas Perkim Provinsi. Cuman kalau jalannya lebih dari 5 meter lebarnya itu kita juga dulu kewenangannya, itu kewenangan kabupaten apa kewenangan provinsi. Kalau kewenangan kabupaten itu harus ada usulan dari bupati untuk bantuan keuangan, itu bisa kita siapkan. Karena sekarang sudah ada Bapak ini sudah ada 7 anggota DPRD provinsi ini siap memperjuangkannya, dan mereka ini punya galau kewenangan terkait dengan bantuan keuangan. Nah, jadi tolong proposal yang desa dusun Sename itu lagi kita jenguk juga, kalau memang 3 meter lebarnya itu bisa kita masuk ke balik ini, langsung aku panggil dinas terkait untuk dialokasi ke anggaran di 2026. Karena kalau 2025 kita sudah berjalan ini Pak, ini usulan yang 2024 yang lalu berjalan sekarang, dan sekarang baru mulai berjalan, baru mulai tender. Nah kalau yang usulan ini bisa kita masuk ke di 2026. Nah terkait dengan pembangunan gorong-gorong ini memang ini sudah pernah sampai ke waktu reses di Sukajadi. Sepulang dari reses itu langsung kami realisasikan Pak, itu kami kirim ke surat melalui Ketua DPRD Ibu Anita, ini bukti suratnya ada kan Pak,
sudah kami realisasikan dan dibalas oleh Dinas BU. Nah ini karena ini kemarin Ibu Anita, sekarang kita insya Allah kita ulangi lagi Pak, kita panggil lagi. Aku yakin kali ini bisa kita tembus karena PU Bina Marga ini bisa usulan-usulan dari Kabupaten Oku sama Oku Selatan, Dapil 5 berkat kawan-kawan kami 7 ini didengerinya Pak sekarang ini. Jadi mereka tak perlu lagi aku cukup Pak Mirza ini disuruh ketua langsung digawinya Pak. Nah, jadi Pak Mirza cukup dijualnya nama kita, itu usulan disuruh Pak Ketua, termasuk Pak Kandes terusan. Insya Allah Pak bulan 2 bulan ini yang usulan kemarin lah sudah bisa terrealisasi. Nah terkait siring di SMA 4 ini tolong Bu proposalnya, karena kami juga tidak bisa merealisasikan sesuatu tanpa usulan, karena BPK sekarang lebih teliti. Jadi kami itu dipertanyakan di Dinas OPD ini dasarnya apa membangun ke ini. Usulan kalau ada proposal oke, artinya ada proposal. Nah jangan sampai gagal menyaksikan membantu seperti saya sampaikan dari awal tadi, akhirnya bermasalah dengan hukum. Terkait peningkatan tegangan listrik Bu, tolong baik gagal sekalian, jadi aku sekali jalan ada berapa iko ini masalah listrik. Nah Pak kawan kalau itu cuma mereka tahu masih melawan aku kan? Itu tanda itu Pak Bakri, Pak Sarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat dan masih banyak yang lainnya. Silakan sampaikan. Tapi kalau terbatasan waktu, itu tadi. Kalau ada proposal dikumpulkan, kasihkan ke kami proposal sama kian, walaupun tidak disampaikan lewat email sama kian, dan enggak dijawab juga sama kian, lah tercatat di kami. Kami habis ini rapat juga, kalau kami sampaikan di paripurna, tapi tadi disampaikan oleh Ketua Pak Andi bahwa ada yang menjadi wewenang daripada kabupaten, ada yang menjadi wewenang provinsi, ada yang menjadi wewenang pusat. Contohkan jalan, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan pusat. Nah, kalau di depan rumah Pak Bakri itu jalan rumahnya itu, tanahnya itu kan, beda lagi. Nah jadi kami juga di provinsi Pak, yang kami usahakan itu bukan kami tidak begawi, yang prioritas, yang kepentingan masyarakat, Oku ini maupun Oku Selatan, nah itu. Contoh, tadi yang disampaikan sini batu catat kalau, jangan khawatir. Nah soal mana kalau jadinya dulu, nah itu kan, kami sampaikan juga. Ada yang tidak gol tahun ini, tahu-tahu gol di tahun depan. Ada yang 4 tahun baru gol. Nah itu, jadi sabar. Nah yang kami pikirkan itu kan, contoh, bagaimana ada akses tol, jalan tol. Oku ini sampai ke Oku Selatan Timur, kita kan bingung mana nih. Negara maju dapat tol kali, kita bingung dapat tol itu 2 jam. Jalannya lubang-lubang pula. Nah jadi yang hal-hal seperti itu yang mungkin sulit ditempuh oleh DPR sini, mungkin kami. Kalau kami kesulitan dulu kami sampaikan dengan kawan-kawan di DPR RI, karena itu pasti dana APBN atau pihak ketiga yang di bawah kementerian. Nah jadi hal-hal yang seperti ini yang menjadi prioritas kami. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah tercatat. Yang belum terumah pada proposal dikumpulkan. Kebenahan, bukan kebenahan, memang benar. Ketua DPR Provinsi ini kan begitu, Pak Anil Nadiem. Kalau yang kecil-kecil kamu sampaikan tadi, ini kan. Nah itu. Nah, aku ya, dan bukan ini, memang dia pikirkan, dia tidak mikirkan selatan, tidak boleh mikirkan di
kita diaku bayar karena bisa jadi dapil. Nah itu satu keuntungan kita punya ketua DPR yang asli Jemoku. Nah itu kan. Kalau kami resah tidak ada hitungan tak mana putih ke selatan oku Indo. Karena begitu dulu satu Undang-Undang 32 tahun 2000 yang itu kita bisa. Secara psikologis kita satu. Itu kan administrasi baik gitu yang berbeda. Nah, apalagi kita satu dapil. Ya. Sudahlah, tak usah khawatir kan dengan kedua. Aku tahu. Sebab kalau aku katakan dengan kawan-kawan, namun dia tak mikirkan kita dia cuma nyalon DPR RI dia ada. Naik gitu. Malah bagus. Jadi Bapak Ibu tadi ada Pak Ismatun minta tambah ruangan penting itu. Karena setiap pemasukan anak sekolah ribut. Termasuk titip anak dewan atau titip tokoh masyarakat itu dah mengapa tidak masuk dia nak ngamuk kita minta tambah ruangan dia diam-diam. Jadi tambahkanlah kalau dia tadi minta 2 lantai, sama anggarannya tutup 7 lantai. Di negara, bukan begitu. Masih penting gitu, di Jakarta sana masuk kawan di dinding duit. Korupsi kawan, simpan kawan di dinding rumah-rumah. Ratusan triliun. Kita nganeng dia di berita. Nah, jadi kita urusan kecek di sini dipermasalahkan. OTT heboh se-Indonesia sampai ke Papua sana. Pak OTT KPK. Nah sehingga kita ada rasa ketakutan juga kadang. Aku beberapa kali ke jalan, Pak, kalau itu aspirasi Pak, kalau ada yang ini, kenapa Pak? Aspirasi itu ada aturannya. Kalau di kami itu kan ini namanya pokir, pokok pikiran. Inilah guna kami resah ini kan, sesuai dengan aturan turun ke bawah, kami tangkap apa aspirasi kami. Jadi pokok pikiran kami, itu kan. Nah, kami sampaikan di paripurna dan ini masuk SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah resmi. PP nomor 12 tahun 2018, Permendagri nomor 86 tahun 2013, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ngatur pokir itu Pak resmi. Ngomong pokir di depan KPK ada apa-apa ada. Ribut, ada penambahan di Banggar dari 40 miliar jadi 90 miliar. Salah? Tidak salah. Yang salah itu Pak, ada mainan di situ yang merugikan negara. Kasarnya itu mainan. Kapal kita menerima pi dari situ, tidak naik timbul. Jadi tidak usah takut Pak, ada KPK, ada apa Pak? Kami yang mana, pokir kami, ada apa? Mana kita takutan kalau gitu. Nah itu kan, jadi itu resmi, ada aturan, tidak apa-apa ada. Nah, itu. Jadi supaya mengapa ini kami sampaikan supaya kita jangan salah pikir kan, seolah-olah kita takut Pak. Nah jadi kembali ke awal tadi bahwa yang kamu sampaikan tadi sudah tercatat kali dan mungkin sebagian Pak awal menak kami dorong kalau ini pokoknya kami turun deh kami nak tujuan ini apa yang Bapak Aladi kami lajukan kali ada begawi lagi dewan sini Pak nggak bupati nggak laju kali dari kami. Nah artinya ada hal yang kami timbang yang kira-kira pacak kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan melalui camat dan melalui dinas, kita melalui langsung ke bupati, baru itu dilaksanakan, itu di backup. Nah, itu. Nah, jadi itulah kira-kira Pak untuk menambah kadar wawasan kita. Aku mungkin dekuruno tadi dirunut oleh ketua satu persatu apa-apa yang diusulkan tadi. Kalau misalkan ada dari masyarakat yang belum tersampaikan keinginan daripada aspirasi ini, tolong kalau ada proposal sampaikan ke sini, gitu kan? Sampaikan. Jadi disebutkan atau tidak di dalam ruangan ini tidak jadi persoalan, sama nilainya bagi kami. Sudah tercatat kan? Kukira itu Pak sedikit tambahan kami, barangkali ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Silakan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bisa sama Ibu ini Putri ada tambahan? Cukup.
Pak Andri. Oh. Tadi kan kalau dipanggil Ibu Ataira, gitu kan? Ya udah, baca tak jawab ini Pak Ibu sekalian, tapi cuma menambahkan saja. Jadi Bu, Pak sekalian, kami bertujuh termasuk Pak Wogito, Pak Andi ini, itu bukan cuma Dapil Oku Selatan bayang, Dapil Oku bayang. Pak Mirzani Oku Selatan juga. Jadi segalanya bisa menyampaikan aspirasi masing-masing ke 7 dewan provinsi yang ada di depan. Jadi Bu, Pak, terkait layanan kesehatan tadi, memang benar bahwasannya ada 4 rumah sakit yang ada di provinsi. Kebetulan Bu, Pak, mungkin sebagian ada dengar biasanya rumah sakit Antonio yang biasa yang dibantu, gitu kan? Tapi rumah sakit yang lain yang bisa menerima rujukan bisa rujuk juga di rumah sakit ini. Yang pertama Siti Fatimah, Bu, Pak, itu rumah sakit umum. Nah, biasanya kalau misalnya diarahkan kami DPR ini, lebih kami sarankan ke Siti Fatimah dibandingkan Husen, Bu, Pak. Jadi kalau misalnya ke Husen itu rumah sakit umum di bawah Kementerian RI. Jadi walaupun kita nitipkan sama kepala dinas, mungkin lebih kemungkinan besar itu bisa melobi ke Siti Fatimah. Jadi ada keluarga kita tidak terlantar, Bu sekalian. Yang kedua itu rumah sakit khusus mata. Jadi misalnya insya Allah ada program operasi katarak gratis. Yang ketiga itu ada rumah sakit gigi dan mulut. Dan yang terakhir rumah sakit untuk inilah ditampung aspirasi tadi. Akan kita rencanakan untuk pembangunannya di tahun depan. Terkait dengan Jalan Batu Kuning itu sudah kita rencanakan dari tahun kemarin. Oleh karena pergantian PJ ini belum bisa terlaksana, dan alhamdulillah tahun ini sudah bisa terlaksana. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi itu sudah berjalan, tapi itu 2 tahap. Tahap pertama ini sudah teralokasikan sekitar 7 miliar, sisanya di tahun 2026, di induk 2026, karena waktunya sangat mepet perubahan. Jadi khawatir juga kan pemerintah kabupaten ini tidak terlaksana. Jadi untuk hal Batu Kuning, kami seluruh anggota DPRD provinsi Dapil sini sangat fokus, karena memang itu jadi barometer perjalanan kita kan. Mobil-mobil besar kan tidak bisa lagi masuk di sini lewat Blok Batang, cuma lewat situ be. Artinya di depan setelah diperbaiki, mobil-mobil PT yang besar-besar itu diperbolehkan lewat di situ atau gimana? Ya insya Allah bisa, karena ada rencana itu nanti diberikan kepada diserahkan kepada pusat, dan jalan pusat yang jalan lewat Batang itu diserahkan kepada provinsi. Tapi kita tidak mungkin nyerah ke jalan itu dalam kondisi rusak. Jadi pusat juga ada galak nerima kondisi rusak. Jadi kalau makanya diperbaiki dulu. Kemarin Pak Gubernur sudah komunikasi dengan saya, dan beliau sangat mendukung agar tahun ini Jalan Batu Kuning itu bisa terselesaikan. Anggaran apa itu, Pak? Anggaran perubahan. Kalau yang sekarang anggaran perubahan yang 7 miliar, yang kedepannya sisanya sekitar 35 itu anggaran induk. Kapan itu, Pak? Provinsi. Dari bantuan keuangan. Kapan mulai pembangunannya, Pak? Mulai pembangunannya kapan itu? Ya sekarang kan sudah mulai tahap peng-SK-an, mungkin 1-2 bulan lagi bisa tahap pertama pembangunan Jalan Batu Kuning ini, sekitar 2 bulan lagi lah. Karena bulan Desember itu sudah tutup buku. Ya, Jadi prioritasnya jalan tertutup jalan prioritas kita sama-sama, karena kita tanggung jawab kita selaku dapil sini, kami ketujuh juga sangat merasa itu penting. Karena tiap kami reses itulah permintaan yang disampaikan oleh masyarakat. Pak, terkait banjir, Pak, ini kan sudah menjadi isu nasional juga di kabupaten. Upaya DPR provinsi sendiri apa, Pak, untuk banjir di kabupaten? Jadi kami ini kan harus kita pahami bahwasanya kami DPR ini bukan eksekutor. Kami ini sebagai legislasi hanya sebagai pengawasan, penganggaran, dan pembuatan perda. Itu adalah tugas pokok dari DPRD. Terkait banjir, kami juga nanti berkoordinasi dengan Bupati bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk supaya banjir ini jangan lagi terulang kembali. Karena kita harus sama-sama menyadari
tingkat kepedulian masyarakat itu yang harus kita tanam tuh. Kan saya di sungai, di sering, dibuang sampah. Jadi pernah ada kasur di sering di Sukajadi itu. Nah, jadi penanaman rasa kepedulian dari masyarakat itu juga sama-sama kita tingkatkan. Untuk tadi usulan kalau SMA, kalau memang sertifikatnya sudah selesai dalam waktu dekat ini, itu bisa kita usulkan. Karena kami juga tidak bisa menganggarkan kalau administrasinya belum tuntas. Kalau nanti jadi masalah, sudah banyak yang jadi masalah. Ya, kita ambil contoh yang kejadian pembangunan beberapa proyek itu hibahnya belum selesai, sudah diadop pembangunan, akhirnya masalah. Dan kita tidak galak masalah itu. Oh, untuk SMA 5 Pak, rencananya Pak? Usulan tadi? SMA 5 kita juga lagi usulan penambahan sekolah itu memang jadi prioritas karena sekarang juga sudah ada peningkatan untuk anggaran penambahan ruang kelas itu. Lagi tergantung usulannya lah. Pembangunan sekolah baru tadi, tetapi yang lebih prioritas dan cepat itu Pak, kalau bisa penambahan kuota siswa per kelas Pak. Kan sekarang ini 36, kalau di Jawa Barat itu 50 Pak per kelas. Artinya kalau 36 bisa terakomodir banyak peminat sekolah yang favorit di sini ini yang tertampung Pak. Kalau saat ini kan sekolah itu ribut Pak, kepala sekolahnya bingung menampung pendaftar itu satu yang masalah sekolah minta penambahan. Yang kedua terkait PDAM Pak. PDAM di Oku ini naik 200%. 200% ada perubahan tarif batas bawah dan tarifnya dinaikkan 100%. Sementara kewenangan untuk naik tarif itu kewenangan batas tarif atas bawah itu di gubernur Pak. Kami sudah ketemu dengan gubernur, mereka akan menurunkan tim, tapi sampai saat ini belum ada evaluasi dari gubernur itu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ketua DPR untuk menyampaikan ke Pak Gubernur, tarif bawah itu jangan dari 0 sampai 10 itu Pak, tetapi dari 0 sampai 20 yang harganya cuma 80. Sekarang mengeluh semua Pak, masyarakat aku ini. Kalau yang biasanya bayar 80 jadi 300 Pak sekarang. Dan itu yang ketiga, karena di DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu ada advertorial, ada beritanya, tolong diakomodir media-media yang ada di Oku ini untuk mempublikasikan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkhusus di Dapil 5 Pak. Biar rekan-rekan media ikut IC Pak. Rekan di Oku ini. Oke, terima kasih. Nah. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama, usahakan semua. Kira-kira kapan waktunya? Dari Kota Batu Raja, Benny Bento dari Global Sumsel TV melaporkan, dan sampai jumpa.